Selamat datang di channel Jejak Story, channel yang membahas kasus-kasus kriminal yang terjadi di Indonesia. Kasus kali ini datang dari Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Pembunuhan seorang wanita asal Kediri yang jasadnya ditemukan di hutan Pacet, Mojokerto. Dedi Abdullah alias Bahlul alias Kentir, laki-laki berusia 36 tahun berstatus duda 2 anak, asal Desa Sisalam, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, yang diketahui tinggal di kos daerah Tulungagung. Dedi berkenalan dengan seorang wanita yang saat itu bekerja menjadi sales promotion girl atau SPG bernama Anik Mariani asal Dusun Banjarjo RT 1 RW 5, Desa Besuk, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Anik memiliki suami yang bekerja di pertambangan minyak di Batam, serta memiliki 3 orang anak. Kehidupan sehari-hari Anik tergolong kalangan ekonomi menengah ke atas karena selain memiliki warung di Kediri, Anik juga dinafkahi oleh suaminya sebesar 20 juta rupiah per bulan. Selain itu, Anik diketahui sudah menikah 2 kali. Dari pernikahan pertamanya dengan suami yang berasal dari Surabaya dikaruniai 2 orang anak. Sedangkan pernikahan kedua dengan suami yang berasal dari Semarang dikaruniai 1 orang anak. Dedi mengenal Anik selama 6 bulan sebelumnya, yang merupakan teman dari mantan pacar Dedi sesama sales. Hubungan keduanya kian dekat setelah menjalin komunikasi melalui TikTok, dan saat itu mereka membahas bisnis rumah kos di Kediri. Sejak Maret 2024, keduanya berkomunikasi intens. Dedi menjanjikan akan memberikan uang 2 miliar rupiah untuk bisnis rumah kos. Selain itu, Anik juga dijanjikan dibelikan ponsel iPhone seri terbaru 15 Pro Max, yang ternyata semua itu hanyalah tipu muslihat untuk memancing Anik agar mau bertemu dengannya. Kemudian Dedi merencanakan pembunuhan terhadap Anik dengan tujuan untuk menguasai harta berharga milik Anik. Pada Rabu 12 September 2024, Dedi mengajak Anik bertemu untuk membahas bisnis rumah kos di Kediri. Ketika itu, Dedi dijemput Anik di SPBU Kediri. Mobil kemudian disopiri oleh Dedi. Dalam perjalanan, Anik menanyakan janji yang akan diberikan oleh Dedi berupa uang 2 miliar rupiah. Karena uang yang dijanjikan tidak ada, akhirnya keduanya cekcok. Kemudian Dedi menepikan mobil di Jalan Kiai Haji Wahab Kasbullah, Dusun Tambak Beras, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saat berhenti itulah Dedi memukul wajah Anik sebelah kiri menggunakan tangan kanan, lalu membungkam wajahnya dengan bantal. Tak berhenti di situ, Dedi juga mencekik Anik dengan kedua tangan untuk memastikan Anik meninggal dunia. Dedi mengganti plat nomor mobil Anik dengan plat nomor polisi palsu yang telah disiapkannya dengan memesan melalui marketplace. Sekitar pukul 3:11 waktu Indonesia Barat, Dedi membuang jasad Anik di Blok Lemah Bang, kawasan Tahura Raden Suryo, Pacet, Mojokerto. Setelah itu, Dedi membawa kabur mobil Suzuki Baleno, 3 cincin emas, 1 jam tangan merek Alexander Christie, 1 ponsel milik Anik, serta uang dan 2 kartu ATM BRI milik Anik. Dedi melarikan diri mulai dari Kota Batu dan Malang, di mana Dedi masuk tol menuju Surabaya, kemudian turun di Sragen, Jawa Tengah. Mobil Anik Suzuki Baleno abu-abu dengan nomor polisi B2557 KOM ditinggalkan di tepi jalan raya. Dedi kemudian melarikan diri dengan menumpang mobil truk trailer menuju Demak, Jawa Tengah. Dalam perjalanan, Dedi membuang kunci kendaraan milik Anik di wilayah Kabupaten Semarang dan turun di Desa Godong, Kecamatan Godong, Kabupaten Purwodadi, Jawa Tengah. Setelah itu, ia membawa tas berisi pakaian dan barang-barang hasil kejahatan, lalu melarikan diri ke Provinsi Riau menggunakan bus. Pada Jumat 13 September 2024, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, petugas Tahura Raden Suryo bernama Suyetno melakukan patroli rutin di wilayah kehutanan. Kemudian ketika ia berhenti di lokasi sambil memotret burung, saat itu ia terkejut melihat jasad Anik Mariani di dalam jurang sekitar 3 meter, tak jauh dari jalan raya penghubung Pacet Batu, tepatnya di Dusun Sendi, Desa Pacet, dengan posisi terlentang. Saat ditemukan,
Anik mengenakan kemeja lengan panjang berwarna pink pastel, celana panjang hitam, jilbab putih kombinasi biru dan pink dengan motif bunga, serta memakai kalung dengan liontin emas bermata biru. Terdapat juga beberapa bekas luka di bagian tubuh Anik, di antaranya di mulut, lebam di bagian wajah, lecet di pipi sebelah kanan, mata keduanya lebam, dan lebam pada dada atas di bawah leher. Selain itu, petugas juga menemukan barang bukti berupa tali plastik sepanjang 30 cm, satu potong roti di sekitar tubuh Anik, dan ikat rambut warna merah. Setelah itu, Suyitno langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pacet. Kemudian petugas Polsek Pacet dan Polres Mojokerto yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP di lokasi dengan memasang garis polisi. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, jenazah Anik langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Sabara Porong Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, berdasarkan hasil otopsi, Anik meninggal karena mati lemas atau kekurangan oksigen akibat dibekap menggunakan bantal di dalam mobil. Polisi melakukan penyelidikan dan mendapat bukti petunjuk berupa 8 rekaman CCTV. Salah satunya ketika Dedi membawa kabur mobil milik Anik yang terpantau berada di wilayah Sragen, Jawa Tengah pada Selasa 24 September 2024 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dedi berhasil ditangkap pihak kepolisian di tempat persembunyiannya di sebuah gubuk perkebunan kelapa sawit, Jalan Tuah Sekatau, Dusun Lidah Tanah, Desa Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Saat akan ditangkap, Dedi berusaha melawan dan melarikan diri, sehingga petugas terpaksa menembak kaki kanan Dedi. Barang bukti yang disita dari Dedi antara lain mobil Suzuki Baleno abu-abu, ponsel Samsung, jam tangan merek Alexander Christie, 3 buah cincin, 2 kartu ATM BRI, uang tunai senilai Rp700.000, dan topi hitam merek New Era. Atas perbuatannya, Dedi Abdullah dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang ancamannya mencapai 20 tahun penjara, serta pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan yang diancam dengan hukuman 15 tahun penjara. Demikian pembahasan kasus kali ini. Apabila ada informasi kurang lengkap bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.